Ibu, hari ini kita akan bahas meraih ketenangan. Meraih ketenangan batin. Bu, enaknya saya duduk apa berdiri? Bu, saya Maya. Saya itu orangnya kayak cuek. Apa teh pakai? Saya itu orangnya kata cuek, kayak cuek tapi nggak tegaan orangnya. Kayak cuek tapi nggak tegaan. Saya bisa aja duduk peduli Anda mah cangkel oke-nya. Tapi itu bukan not my style. Nah, sok saya mah suka mikirkan karunya nu di belakang kikiran kan gitu. Kan orang cangkel asal mereka bahagia. Kadang-kadang kita itu harus mengorbankan diri demi kebahagiaan orang. Itu teh kudu jadi prinsip hidup. Disangkan heureuy orang teh serius. Jadilah orang yang selalu mengorbankan diri demi kebahagiaan. Contoh sederhana, kan yang nyaman saya gini, nggak ada penderitaan. Baik kan, nu di ditu mah antep, nu di ditu. Tapi itu bukan style saya, ya. Cara meraih ketenangan jiwa. Ibu bapak, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Manusia terdiri dari jasad, akal, jiwa. Apa? Itu unsur yang ada pada diri kita. Kita punya jasad. Jasad. Kalau bapak ibu diberi sehat, syukuri. Karena jasad itu amanah. Dan jasad itu kalau sehat, karunia yang sangat besar. Ibu bisa ke sini aja karena jasadnya sehat. Ada nggak orang yang seusia ibu, bapak sekarang ini berbaring, makan lewat hidung pakai selang, napas dilubangi di sini, pipis pakai selang, pup BAB di sini dilubangi, masuk lagi. Alhamdulillah ibu bapak mah sehat. Makan orang lain mah lewat sini. Ibu bapak mah ya tadi pas datang aya nu kieu tah. Ditutupan nanti kutiung ya. Jadi alhamdulillah kita diberi. Yang kedua akal ini ya, ibu bapak saha oh Jawa batu ayah hari ayah batur mah ini kasep gitu 12 meter di rumah. Jadi saya lagi cerita, mata manusia itu punya keterbatasan. Elang itu lebih dahsyat. Jadi yang membuat manusia mulia bukan jasadnya, bukan indranya, akal. Akal, Pak. Ya kan? Akal manusia itu dahsyat. Dia bisa membangun peradaban. Ya. 20 tahun lalu HP handphone pertama kali keluar tuh segede bata. Lu jadi ngomongin handphone mah contoh. Bu, dulu mah mun ek asup TV teh wah hese ayeuna mah Anda bisa bikin film sendiri. Ya enggak sih? Anda bisa bikin channel dengan teknologi. Dan jangan Anda kira yang ada di tangan ibu bapak ini ending. No, dia masih terus improve. Dan sekarang sebentar nanti mah enggak. Nanti tangan kita itu bisa ada elektromagnetik. Nah, handphone saya di sini kan ada sidik jari. Jadi gini. Micinan heula geuleuh teh. Anu teh mun urang teh geus kieu. Paham foto. Ayo. Kena paham. Milih guluh tuh. Tapi kan saya mah gitu. Kadang saya harus berkorban demi kebahagiaan. Saya teh senyum. Atas bu, belum kayak teh acan. Foto gitu. Nanti masuk ke sini. Atuh paham bisa dicuri. Maaf, kan pakai sidik jari. Tak semua orang. Jadi nanti kalau saya mau ceramah atau apa, database saya ada di sini, simpan gitu. Begitu orang maut oke, ini database-nya habis. Ya. Maksud saya apa? Jangan yang dikira yang ada di tangan ibu bapak itu akhir.
No, dia itu masih terus improve. Ya kan gitu. Bapak Ibu kalau datang ke Dubai, Anda bakal naik ke lift tercepat di dunia. Kebayang nggak untuk sampai ke 140 lantai hanya 90 detik. Turunnya hanya 60 detik. Dan jangan dikira itu ujung, masih akan ada lagi nanti. Itu yang saya katakan kemampuan berpikir manusia bisa membangun peradaban. Kadang-kadang saya tak terpikirkan oleh saya bagaimana piramid itu dibuat. Kalau Anda lihat piramid itu dibuat ya berapa abad sebelum Masehi? Tong ditanya sok jadi rudet berapa? Kalau piramid dibuat berapa abad sebelum Masehi? Ayolah kita mau ditanya. Nah, Bu, dulu belum ada alat berat, belum ada komputer, tapi yang saya nggak ngerti bagaimana gaton dan didatangkan dari daerah Aswan sejauh 1000 km dari Kairo. Sok kumaha. Pakai apa itu? Pakai apa? Pakai akal. Walau alam kan orang kan ngobrolkan akal. Pakai apa? Walau alam akal. Kan saya lagi cerita kemampuan akal manusia yang bisa melahirkan peradaban, bener nggak? Nah, makanya surat Al-Mulk ayat 23. Al-Mulku. Nah, ya. Anda mah kalau di surat Al-Mulk tete apa? Surat Tabarok. Oh, Tabarok. Orang Indonesia mah gitu, ya. Ya. Al-Insyirah nggak hafal Pak. Alam Nasroh lah kasodrok. Surat Tabarok atuh. Al-Mulk. Di situ ada kata-kata Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Allah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, itu fisik. Itu fisik kan, pendengaran, penglihatan. Dan Allah berikan kepadamu kemampuan dalam. Pernah naik percobaan. Dulu mah ada istilah naik percobaan ya. Sekarang mah enggak. Bersih dia bisa soleh. Jadi yang menyebabkan orang itu soleh apanya? Akalnya cerdas. Jarang jamaah kayak gini. Jarang. Baru kali ini saya menemukan. Bagaimana ini jamaah yang begitu cerdas dan kolbunya bersih. Jadi yang kita perlukan itu kita punya jasad yang sehat, punya akal yang cerdas, punya hati yang bersih. Tapi kalaupun akal kita cerdas, jasad kita kurang sehat, nggak apa-apa. Yang penting tentu orang itu soleh dan tidak. Kata Nabi, idza sholahat, sholahal jasadu kullu. Kalau batinnya, jiwanya, kolbunya itu beres, maka akan beres seluruh ucapan dan perilakunya. Memang Bu, kalau orang tuh hatinya bersih, lisannya bersih. Paham, itu Pak Agus punya mobil anyar. Alhamdulillah, ikut seneng. Saya mah mobil udah 3 tahun belum ganti gitu Pak Agus mah 2 kali gentos. Alhamdulillah banyak rezekinya. Berarti hati saya bersih apa kotor? Bersih. Begitu orang bilang ke ibu, Rina, eta tetangga orang. Eta mah pelet. Bu, kenapa ganti suami? Karena suami yang dulunya meninggal. Hari ibu naon maksudnya? Salah tuh saya ngasih contoh. Ya suami yang dulunya meninggal, 3 tahun menjanda, lalu sekarang ganti suami, berarti suami baru. Kalau hatinya bersih mah, alhamdulillah ikut senang. Tuh apa bunga-bunga? Oh ya, menikah keren. Bersih kotor. Tapi nu hatena kotor mah itu seteteh kerudungna meni bunga-bunga ya. Meni lucu, nama jawabnya teh jika taplak meja teh taplak meja dipake deui jadi kadieu pakai taplak meja. Bu, ya enggak sih? Pokoknya, nah makanya orang yang hatinya bersih nggak mungkin dia gosip. No, nggak mungkin. Dah orang yang hatinya kotor sok gosip mah. Dah hatinya bersih mah, kamu tahu nggak? Langsung gini, kita bicara yang lain saja. Mungkin dia ada kehidupan, udah kita nggak usah bahas. Toh kita tidak ada keperluan apa-apa. Kamu tahu nggak sih Pak Al? Kita kan niatnya ngaji, dengerin aja ceramah. Kan ayo ngomongin tadi teh. Kamu nggak tahu sih Pak Al teh gini. Oh ya. Kudu nama mun hati Anda bersih.
Dah bah, itu mah kehidupan dia, kita punya kehidupan. Niat kesini kan bukan ngebahas si Pak Am, tapi mendengarkan pembahasan dia. Dah apa? Dah orang yang hatinya bersih mah gitu bu. Orang nanti tidak wasting time, tidak buang waktu, tidak hatinya kotor dengan membahas orang, menilai orang, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, ciri orang yang hatinya bersih, dia lebih sibuk ngurusin kekurangan dirinya ketimbang ngurusin kekurangan orang. Ciri orang itu hatinya kotor, merasa dirinya suci, orang lain mah kotor. Ah si ieu mah itu, oh si itu mah kalah kawe, si ini mah jadi panitia pengajian, da manehna mah tara ngadengekeun kan nguruskeun tamu, mendingan urang atuh. Tah panitia mah teu ngadengekeun ieu teh. Panitia mah naon sok? Tamu itu ieu, urang mah jadi alusan urang. Tah hatena kotor. Adina hatena bersih mah pasti eta panitia pahalanya banyak banget. Yang ngurus segini banyak kan nggak gampang. Jika nama dari malam dia belum bisa tidur, ya gitu. Apalagi ada isu cenah, ieu teh pengajian hoax. Kan gitu. Saya lagi cerita apa? Pokoknya kalau hati bersih, lisan bersih, ya pikir bersih. Makanya dari 3 unsur itu yang menentukan kesolehan apa? Kolbu. Ada jasad, ada akal, ada Itu sebabnya kita disuruh untuk selalu mohon agar kolbu kita, jiwa kita itu dibimbing. Atur nuhun. Bir tadi. Oh. Dah lama nggak minum bir. Dah lama ke kuliah. Pak Anda mah heureuh ge sok jadi itu. Saya kan heureuh. Eta teh katanya ih, ternyata si Pak Am baheulanya kuliah demi Allah ngaku sih ya. Di depan kita ngomong nate padahal orang mah heureuy mun teh dikitukeun eta teh jadi gosip di belakang teh si Pak Amnya keur SMA na keur kuliah nu parah juga pas ningali di sadan teh tos lamit cenah abdi teh biasa hayang bir itu nya bir ieu maksudnya gitu pada aya kita lanjut apa Bu? Bukan. Saya lagi cerita apa? Nah, makanya kita berdoa di Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikan kepada kami rahmat dari sisimu. Ya. Ibu, ya. Sekarang saya sudah bicara 3 unsur dalam diri manusia. Jasad, akal, kolbu. Apa? Jasad, akal, kolbu. Yang membuat orang soleh apanya? Kolbunya. Ya. Jadi jasad, akal, kolbu ini saling terkait. Kita disuruh menjaga jasad supaya sehat. Sebab kita ibadah dalam keadaan sehat lebih nyaman daripada ketika sakit. Benar nggak? Nah, akal kita disuruh diasah. Karena kalau akal kita banyak belajar, itu membuat akal kita lama kepikunnya. Jadi orang yang pembelajar, itu biasanya cirinya 2. Dia lama kepikun, 2, awet muda. Jadi katanya pembelajar itu awet muda. Pembelajar, orang yang suka belajar gitu. Senang sharing, senang bicara dengan teman-teman yang positif. Terutama dia pembelajar, karena pembelajar itu kan oh iya gitu. Jadi kalau Anda ingin awet muda, 2, jadi pembelajar dan hatina kudu bersih. Kan orang yang hatina bersih mah tidak akan kemudian capek ngurusin orang, udah bersih, ya nggak sih? Oke. Ya. Sekarang saya ingin menjelaskan Ibu Bapak cara meraih cara meraih ketenangan batin. Cara meraih ketenangan batin. Tadi kan saya katakan kalau batin ini tenang, ucapan dan perilaku tenang. Kalau batin ini gelisah, maka ucapan perilaku menunjukkan kegelisahan. Sekarang bagaimana cara mendapatkan ketenangan batin? Caranya bagaimana? 1, selalu husnuzon. Itu yang pertama. Husnuzon. Husnuzon itu apa? Kalau kita ingin punya ketenangan batin, sok baik sangka.
paradigma berpikir kita tuh kudu positif tentang apapun, ya. Macet gitu, coba ada dua, ya. Satu positif, dua negatif. Kata yang negatif teh, iya mobil B deui meni macet Bandung teh. Ieu teh orang Jakarta tah jeung orang Tasik aya Z di arah suka dia teh. Ya, Jakarta, Tasik. Naon sih ieu teh? Ya. Saya ingin tanya, keluhan Anda apa ocehan Anda itu bisa menyelesaikan masalah? Kenapa Anda ngoceh? Iya, saya orang Jakarta, kenaon sih ke Bandung ini. Anda itu suudon. Tapi yang sebelahnya lagi, kan Anda yang nyetir, sebelahnya kan suami Anda. Kata suami teh, Mama, alhamdulillahnya Bandung teh menjadi tujuan wisata. Susah loh cari kota kayak Bandung mah. Bandung mah itu udah makanannya enak, udaranya enak, orangnya juga ramah, perempuannya gelis, cenah. Nah, ari ibu, emang iya gitu orang Bandung cantik-cantik. Semua makhluk yang Allah ciptakan berjenis kelamin perempuan itu cantik. Karena cantik itu relatif. Bu, aya nu cantik teh ieu cepil na ngamai ka dieu. Ih bener. Di Kalimantan mah pangamai-ngamaina, you know what the meaning of ngamai? Kugulantungan. Itu cantik. Sok di Bandung aya nu di jilbab ngamai ka dieu teh. Naon eta cepil moal daekeun lalaki. Di Afrika wanita yang paling cantik itu yang itu. Sampai kalau malam hari yang lihat cuma matanya kurang serius. Iya. Eta pasti diburu oleh laki-laki. Di Bandung pasti lelaki lompatan. Balik ke yang tadi. Jadi ketika kita husnudon, apa yang terjadi? Duh, alhamdulillahnya Bandung teh jadi pusat wisata. Negatif nggak omongannya? Positif ari Anda. Jadi saya ingin cerita supaya batin kita tenang. Kudu Bu, kalau suami ibu pulang tidak seperti biasanya. Ayah capek, ayah capek. Biasanya jam 7 udah pulang, ini jam 9 belum pulang, jam 10 belum pulang, di WA juga contreng hiji. Kalau ibu husnudon, aduh ya Allah, mungkin si ayah teh dibawa ku bosna rapat. Mudah-mudahan sing sehat. Yang keluar doa kan? Karena Anda husnu. Tapi kalau ya majeng si Wiwi asli. Ieu mah jigana mengantarkan si Wiwi sekretaris anyar ka ujung berung, ya mah yakin ya mah ka ujung berung. Kan Anda tinggalnya di Cimahi. Kabayang teu Anda di Cimahi, oh iya mah ka ujung berung. Awas si ayah teh ujung berung. Begitu suami pulang, wajah Anda gimana? Wajah perang. Dari mana? Ngaku. Tapi kalau husnuzon, begitu pulang, ayah udah makan belum? Ih mama teh khawatir. Ayah rapat ya, ayah meeting ya, gitu. Enak suami teh ulai mah. Kemana? Rapat. Ngaku. Memang mama nggak tahu. Feeling mama mah kuat. Ngantar si Bibi kan? Ngantar kan? Ke ujung berung kan? Eta sekretaris anyar teh kan? Ayah tadi dia. Ayah, saya mah tadi kan lagi bermain sinetron gini gitu. Tapi maksudnya Bu Cik, kalau ingin tenang teh husnud, ibu anak aja. Anda husnudon sama anak, ekspresi Anda beda. Begitu anak biasa jam 4 udah pulang, ini jam 7 baru pulang. Kalau Anda bilang, oh mungkin si AA teh ada les tambahan, oh si AA teh ada belajar bersama, oh si AA teh ikut ngaji. Begitu pulang teh, kamu baik-baik aja nak gitu. Dari mana ada tambahan belajar dan seterusnya, kan enak. Tapi kalau Anda iya mah nonton, pasti nonton. Begitu pulang teh, ya kamu teh kalau nonton teh ngomong sama mama. Kata anak teh, apa ari mama? Apa memang tak tahu? Ayat teh di dia. Namun iya ayah, saya laikin. Kan itu titipan anak-anak ibu.
Jadi yang pertama kita ini harus husnuzon, ya, husnuzon. Nah, kalau bicara husnuzon, wilayah husnuzon itu satu, husnuzon kepada Allah, husnuzon pada diri sendiri, husnuzon pada orang lain. Pertama kita bahas husnuzon kepada Allah. Husnuzon pada Bu, yang namanya manusia itu kadang suka diuji ya. Ketika Anda diuji, apa yang harus Anda lakukan? Husnudon, Gusti. Bikin emosi. Apa yang harus Anda lakukan, sahabat? Kan orang teh kena bahas husnudon. Jadi kesangan anak teh. Ibu, kieu-kieunya kan aku teh cerita supaya batin kita tenang. Pertama kan husnuzon. Saya bilang husnuzon tuh wilayahnya 3. Satu, husnuzon sama Allah. Terus saya bilang, Bu, dalam hidup kan kita suka ada ujian. Nah, kalau kita diuji gimana? Sabar, husnuzon. Sesuaikan atuh dengan teori yang sedang kita bahas. Husnuzon, yakin yang menimpa diri saya ini kebaikan. Ibu diuji dengan sakit. Ibu katakan, ya Allah, terima kasih. Beginilah cara engkau membersihkan dosa-dosa saya. Husnuzon teh. Husnuzon gitu. Makanya ada orang yang diberi sakit, tapi dia itu mengatakan, inilah cara Allah menyayangi saya. Apa yang terjadi? Dia lebih bisa terima. Jadi kalau kita ingin tenang, satu husnuzon sama Allah. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya. 155 sampai 157. Kalau sampai mabok, jangan salahkan saya. Bu, yang haus maaf ya. Anda mah minum gitu nano udah terjadi pembicara. Persis yang baheula di diskotik kan kurang nyereng, baheula nyereng pisan. Nah, Anda mah eta teh jadi omong tah. Gitu. Aku yakin bener ya. Aku yakin. Orang mah heureuy, kan gitu. Buktinya apa? Bisa ngebedakan. Yang ngarang we atuh, Bu. Bu, jadi ternyata kalau kita bicara husnuzon, husnuzonlah sama Allah. Nabi Nuh punya istri tidak soleh, husnuzon. Inilah cara Allah menguji saya dalam hidup. Ibu punya suami nggak soleh, inilah cara Allah mengasah jiwa saya supaya saya dekat dengannya. Makanya kan ibu kenapa ngaji? Udah suami bermasalah, ya kan? Jadi rajin ngaji, rajin tahajud. Kenapa? Salah kiai bermasalah. Berarti nanti ima ada ente nu kitu. Ayah, ibu, ada orang yang ketemu saya, Pak, asli dah saya mah dulunya tara ngaji, tara apa, tara sholat. Tapi setelah suami bermasalah, akhirnya alhamdulillah saya lari nanti ke pengajian. Nah, berarti kalau saya dan Anda ditimpa musibah, husnuzon. Ini cara Allah menyayangi saya gitu. Jadi kalau sakit, oh inilah cara Allah membersihkan dosa saya gitu. Kalau anak kurang soleh, inilah cara Allah mendidik saya supaya saya mengevaluasi cara saya ngedidik anak. Bu, maaf ya, boleh jadi anak itu tidak soleh karena kita tidak punya ilmu mendidik. Ya, kita tidak punya ilmu, niatnya benar tapi salah ilmunya. Ya, niat kita kan supaya anak rajin belajar, tapi kita suka salah ngomong. Anak teh main game terus, kamu teh main game terus, mau jadi pengangguran? Hah? Mau jadi pengangguran? Belajar atuh. Mau jadi preman ujung berung, preman Cimahi? Hah? Belajar yang benar. Mama nggak suka kamu main game terus. Belajar yang benar. Bu, eta si ibu salahnya benar, ngomongnya salah benar. Ada kata-kata mau jadi preman ujung berung, mau jadi preman Cimahi, mau jadi pengangguran, mau jadi tukang beli.
itu yang salah. Niat Anda benar, tapi cara mendidik Anda salah. Jadi kalau anak tidak soleh, hati-hati, maybe kita mendidiknya salah. Harusnya kan, ya Allah, AA main game terus, belajar atuna. Katanya AA teh mau jadi presiden. Makanya presiden main game terus atuh. Katanya AA mau jadi gubernur. Masa gubernur? Katanya AA sekolah mau sampai doktor. Masa doktor main game terus? Belajar nak kalau ingin jadi presiden. Belajar nak kalau kamu ingin jadi ulama. Belajar nak kalau kamu ingin jadi dokter. Sok anak mama pintar. Belajar nak. Bener teh? Tah, ini yang betul. Ini yang betul sebenarnya, ya. Ayah bapak nu nyakitin istri, niatnya mah bener. Mah, di mana mah? Bisa olahraga? Hah? Asa terobah mah. Baheula badag, euna badag tuh. Cek ayah mahnya asa mubazir dah. Sabaraha mah? Senam sabulan 400.000, mending meuli beas. Mending kena anak yatim. Olahraga badan turun. Maksud suami bener, tapi cara ngomongnya salah. Maksudnya gini, ari olahraga terus ari makan ageng moal alit. Iya, ari olahraga terus makan ageng moal alit. Moal dinten terus moal dinten. Moal. Ya enggak sih? Karena ternyata kata para ahli, yang menurunkan berat badan itu hanya 15% olahraga. 80% itu pola makan. Olahraga, ya. Unggal dinten, Senin Zumba, Selasa salsa, Rabu aerobik, ya kan? Gitu. Kemis semua. Tapi tiap jam 8 wengi tek ngaliwat, mang unggal engi we gitu, unggal wengi itu nyala rambung urang mah olahraga teh turun kada tuang. Maksud suami teh ngingetin mama ari rajin olahraga, ari tuang terus mah da moal turun-turun. Jadi ternyata menurut para ahli yang nurunin berat badan tuh pola makan. Olahraga mah mengencangkan. Apa? Ameh bener kan? Meh pepel. Jadi seperti buras. Pepel. Seperti lontong. Tapi kalau tuang terus, olahraga terus, akan seperti timbal. Nah, gitu. Ageng tapi rada waweng. Nah, tong dibahasnya daripada nyeri hati. Maksudnya gini, suami teh maksudnya ngingetin bener, tapi ngomongnya salah, selalu nyeri hati. Nah jadi kita ini, saya lagi cerita apa, husnuzon kepada Allah. Ya, kalau anak tidak soleh, ya Allah, semoga ini jadi pelajaran. Mungkin saya salah mendidik, gitu, ya kan? Nah jadi husnuzon. Makanya orang yang beriman itu kalau ditimpa musibah, Al-Baqarah 155 sampai 157, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi gini, aku terima ini ujian. Aku terima ini bagian dari jalan hidup saya. Jadi Bu, kalau suami Ibu tidak soleh, kalau ingin tenang, terima. Itu bagian dari jalan hidup Ibu. Mana ada perempuan yang ingin punya suami buruk, ya enggak? Tapi faktanya buruk kan? Nah, itu jalan, bukan, itu jalan hidup. Karena manusia itu tak seperti yang kita ingin. Karena kita dalam hidup itu tak seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang kita jalani, gitu. Itu hidup. Ya bisa gitu di sini ada yang punya suami. Duh ya Allah, aku teh ini kayak gini. Ibu, kalau ingin tenang, terima. Itu bagian dari jalan hidup. Saya punya jalan hidup, Anda punya jalan hidup. Ya. Jalan hidup ini oleh Allah ditetapkan, bukan choice kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Al-Hadid ayat 22. Ya. Apapun yang menimpa diri kamu, apapun yang menimpa alam ini, kecuali Allah sudah takdirkan sebelum kamu diciptakan. Jadi caranya terima saja, terima. Terima. Ayah diuji ku anak, terima. Apa?
Itu bagian dari jalan hidup saya. Penyakit teu damang wae, teu cager-cager gitu. Kamari roromeheun. Roromeheun diobatan kan hapur. Hapur eureun barusuh. Barusuh eureun rontok rambut. Terus puputeran sampai dokter kulit geus angkat tangan. Akhirnya kata dokter kulit, coba Bu ke dokter jiwa. Mungkin ini kejiwaan. Serius, mungkin ini kejiwaan, ya kan? Gitu ari Anda. Ibu, aya nu karena kulit nggak sembuh-sembuh, rambut rontok terus. Ku dokter kulit nggak diobati, tapi ente. Akhirnya direkomendasikan ke dokter jiwa. Bener, ku dokter jiwa ditangani mah. Udah rambutnya tumbuh deui, kulitnya bener deui, jiwa nu bermasalah. Gitu. Kan aya nu mah diperiksa sama ahli penyakit dalam, nggak ada apa-apa, dikasih obat juga nggak percuma. Bu, konsul aja ya ke psikiater, sembuh. Jadi ternyata yang bersifat fisik boleh jadi karena batin, ya nggak sih? Nah, kayak Bu, saya lagi cerita apa? Kepada Allah, surat apa? Ayat 15 dan surat Al-Hadid ayat 22. Masukkan. Yang kedua, husnuzon terhadap diri sendiri. Ya. Kan kita lagi bicara tentang gimana caranya tenang dalam hidup. Satu, husnuzon pada Allah. Dua, husnuzon pada diri sendiri. Maksud husnuzon pada diri sendiri apa? Kita tuh kudu mengatakan, insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah saya kuat. Ibu ngadepin ujian mertua ya, aduh, insya Allah saya kuat. Kan Anda serumah dengan mertua. Udah gitu mertuanya teh bukan mertua yang bijak. Ya. Tapi kan ibu-ibu mertua di sini mah balalager pisan. Ayah mertua teh lebih bager mertua daripada orang tua. Ada yang gini, ayah Bu, Pak, mertua saya meninggal saya sedih. Ibu saya meninggal saya sedih. Tapi kenapa ya? Saya lebih kangen sama mertua saya. Dan mertua saya teh Pak aduh nih, saya mah baru menemukan orang yang sebijak mertua saya. Gitu. Maka kita kalau jadi mertua, biarlah jadi mertua yang indah. Jadi keliru kalau orang mengatakan mertua itu pika sebelin, tergantung mertuanya. Keliru kalau orang mengatakan mantu itu pika sebelin, tergantung mantunya. Ayah mantu nusok beberes, bebersih. Pika resepen teu? Pika resepen, cek sebagian orang. Dia mah bagaimana teh bebersih, asup datang ke mertua, muka kulkas, "Mama, ya Allah, ya nauk meni seueur dibersihan." "Mama, ya chicken nugget ih meni aya 3 wadah, kerneng duanya." "Nya sok neng." "Ya Allah, Mama, ya buah-buahan meni seueur." Jadi dia mah kalau pulang dari mertua teh seperti pulang dari supermarket. Gitu. Kan begitu mertua muka, "Gusti mikara rasa." Ta eta mertua pikara sepentet. Pikara sepen mun mertua na bager mah sok neng canak we sadayana keur barudak keun mamah mah geus kolot na kage tiasa meser deui. Tah eta mertua hebat. Tapi mertua teh hebat mah begitu ek datang teh kaluar-luarkeun simpen dina lemari kunci. Ngaja disasakeun teh naug hiji chicken wing teh jangjang hiji. Itu ya chicken wing teh jangjang tau. Jangan legek lah. "Mama, aku mau chicken wing." "Jangjang." "Enggak chicken wing." "Jangjang." Teh. Naon chicken wing? Jangjang. Da ibu-ibu ayeuna sok legek. Da chicken wing teh aya Bu aya jangjang. Chicken wing mang. Teu Bu jangjang. Itu tukang sayur teh aja. Baru dipotongan aya gitu. "Oh, lu gitu chicken wing." "Oh, chicken wing." Gitu. Saya lagi cerita apa? Husnudzon pada diri sendiri. Ya, Bu katanya ya, orang itu kekuatannya dari pikiran. Jadi kita itu kudu mengatakan, insya Allah aku bisa. Maka Anda bisa. Kalau Anda bilang, aku mah mual bisa, mual kuat Anda. Kenapa Anda di sini bisa kuat nanti ketika pulang? Sahabat Anda katakan, aku kuat lah, cuma padat segini memang biasa. Tapi kalau naon sih keluar Anda udah ayam keluar emang ayam naon sih Bu. Tapi karena kita nerima ya, jadi kalau kita ingin tenang, percaya pada husnudzon pada diri kita, kudu yakin Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita, begitu ya. Oke, ini teh gampang diomongin.
tapi susah dilakukan. Bahkan Nabi mengatakan kalau kau minta surga, minta firdaus. Eta teh husnuzon pada diri sendiri. Ya Allah, beri saya surga firdaus. Pertemukan saya dengan orang-orang soleh di sana, dengan para nabi, sidikin, dan syuhada, solihin. Jadi itu yang disebut dengan husnuzon pada diri sendiri. Ya, jadi jangan gini. Ya Allah, beri saya surga. Kelas melati juga nggak apa-apa ya Allah. Saya mah di halamannya juga it's okay ya Allah. Yang penting mah saya mah ayo sup di lingkungan surga ya Allah. Kata Nabi, jangan begitu. Mintalah surga firdaus karena itu surga tertinggi. Husnuzon pada diri sendiri. Begitu, ya.